Oke, selamat datang di media pembelajaran kita yang pertama di materi desain grafis percetakan. Di sini saya mengajar di kelas 11 multimedia. Kebetulan pertemuan pertama ini kita lakukan secara daring, jadi saya membuat sebuah video yang bisa adik-adik tonton atau simak dari rumah masing-masing. Nah, di pertemuan pertama ini, oke, sebelum masuk ke pertemuan pertama, saya jelaskan sedikit di mata pelajaran desain grafis percetakan. Kita akan belajar membuat sebuah gambar, mengolah gambar, baik itu vektor, bitmap, dan juga kita akan belajar tentang teknik fotografi. Namun di awal nanti kita akan belajar gimana sih caranya membuat sebuah sketsa di kertas, lalu kita men-tracing atau membawa sketsa tersebut ke sebuah perangkat lunak, di mana kita nanti akan menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk mengolah vektor, dan kita akan belajar tentang pengolahan foto menggunakan aplikasi Photoshop, dan terakhir kita akan belajar tentang teknik fotografi. Semoga di materi teknik fotografi kita sudah bisa melakukan tatap muka secara langsung, karena kalau teknik fotografi itu lebih enak kita langsung praktek di lapangan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, saya akan membuatkan tutorial lagi dan adik-adik bisa mempraktekkan tutorial saya di rumah masing-masing. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan membahas sedikit tentang desain grafis. Jadi desain grafis itu udah definisi desain grafis, ini bisa dibaca, nanti saya akan kasih materinya. Saya share di kelas digital kita. Jadi seperti yang bisa dilihat di sana, itu desain grafis adalah aplikasi keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan juga industri. Di situ juga ada menurut Jessica Havan, itu desain grafis adalah kombinasi kompleks kata-kata, gambar, angka, grafik, foto, ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen sehingga menghasilkan sesuatu yang khusus dan sangat berguna. Jadi pada intinya ketika kita membuat sebuah desain atau kita akan menjadi seorang desain grafis, jadi kita harus bisa menggabungkan antara grafis, foto, angka, teks supaya bisa menjadi satu kesatuan yang enak untuk dilihat, mudah untuk dimengerti, dan memang dia memiliki nilai seni, jadi bisa dinikmati oleh banyak orang seperti itu. Nah, apa sih tujuan desain grafis? Jadi, desain grafis itu ada tujuan. Dari pengertian di depan kita simpulkan bahwa tujuan desain grafis adalah menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dan menciptakan desain yang memaksa kehendak pengirim pesan atau bersifat menyenangkan yang akan menyempurnakan pesan yang akan disampaikan. Jadi pada intinya di mana pesan tersebut sampai, maka dari itu kita harus memperhatikan pemilihan warna. Jadi warna background, apakah warna background tidak terlalu mencolok supaya bisa teks ataupun gambar yang kita sampaikan itu mudah untuk dipahami atau dilihat oleh orang banyak. Jadi misalkan kita membuat sebuah baliho yang akan kita taruh di pinggir jalan seperti itu. Jadi kalau kita membuat background yang terlalu mencolok sehingga tulisannya tidak terlalu kelihatan atau tidak terlalu terlihat oleh pandangan orang, maka itu juga kita salah. Jadi gimana caranya kita menyampaikan pesan tersebut? Atau mungkin kita juga bisa membuat sebuah desain tanpa menggunakan teks, hanya gambar saja tanpa teks, tapi bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Itu banyak digunakan di iklan-iklan. Jadi ada iklan, ada doa pertunjukan, show dan lain sebagainya. Kita harus membuat sebuah desain yang menarik supaya orang, wah itu ada desain brosur atau poster ataupun baliho, biar orang tertarik untuk membaca dulu. Jadi ketika orang sudah tertarik untuk membaca, maka dia akan mendapatkan pesan yang kita ingin sampaikan. Jadi begitu. Jadi di sini ada manfaat desain grafis. Jadi dapat dijabarkan. Jadi pertama itu dalam proses belajar mengajar bisa mempercepat proses belajar
atau penyajian sesuatu pelajaran dalam bentuk grafis. Sebagai contoh sekarang misalkan, saya menjelaskan tentang desain grafis dan saya tampilkan sebuah slide atau menggunakan aplikasi PowerPoint, dan saya jelaskan juga melalui lisan, jadi adik-adik bisa lebih memahami. Jadi kalau misalkan saya hanya ngoceh tanpa ada desain atau grafis yang saya sampaikan, mungkin akan lebih sulit untuk memahami. Seperti itu. Yang kedua itu memperkenalkan dunia desain grafis kepada siswa, sehingga siswa mampu mengimplementasikannya ke dalam lingkungan. Jadi, nah setelah adik-adik kenal dengan desain grafis, gimana sih kita mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari ini ke lingkungan kita supaya bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, berguna, sehingga nanti kita bisa memiliki nilai jual. Jadi ketika kita memiliki kemampuan desain grafis, kita akan bisa bekerja di sebuah percetakan atau kita bisa membuat sebuah usaha sendiri, baik itu percetakan ataupun desain sendiri. Itu tujuan kita belajar ini. Habis itu 3, memperkenalkan kepada siswa tentang program aplikasi desain grafis. Nah, nanti saya akan memperkenalkan aplikasi-aplikasi desain grafis apa saja yang perlu kita pahami atau kuasai. Jadi yang terpenting, yang paling sering saya akan ajarkan yang pasti adalah CorelDRAW, habis itu Photoshop. Yang dua itu kenapa? Karena CorelDRAW itu aplikasi yang kita pakai untuk mengolah vektor. Terus yang Photoshop kita akan gunakan untuk mengolah bitmap. Jadi apa itu perbedaan vektor dan bitmap, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bukan pertemuan berikutnya, tapi nanti kita akan bahas. Di sini ada materinya. Yang keempat itu ada untuk mempersiapkan siswa agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. Jadi pesan apa yang disampaikan dalam bentuk grafis, siswa itu paham dan mampu untuk membuat nanti seperti itu. Nah, di sini ada kategori. Jadi kategori desain grafis ada 5 secara garis besar. Yang pertama itu printing atau percetakan. Jadi desain grafis yang kita buat yang tujuannya untuk dicetak gitu. Contohnya adalah majalah, poster, pamflet, leaflet, periklanan dan lain sebagainya. Jadi ada segala sesuatu yang kita desain dan kita cetak, itu kategorinya printing seperti itu. Terus ada web design, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan konsep dasar pembuatan desain halaman web. Jadi gimana sih caranya kita membuat desain halaman web yang menarik? Mungkin adik sudah tahu halaman web itu seperti apa. Jadi website seperti apa. Jadi contohnya website Tokopedia, Lazada, terus ada Facebook dan lain sebagainya. Itu mereka memiliki desain yang sangat simple atau menarik atau mudah digunakan seperti itu. Terus yang ketiga itu ada film. Apakah film perlu desain grafis? Ya perlu. Ya kita bisa membuat desain cover, desain DVD, atau kita menyisipkan gambar-gambar, desain-desain ke dalam video film kita. Atau kita juga bisa membuat media pembelajaran interaktif dengan mendesain konsep awal media pembelajaran interaktif kita seperti apa, kita desain, habis itu baru kita tuangkan ke dalam sebuah aplikasi pembelajaran interaktif. Terus membuat logo. Ini kita bisa membuat logo atau ADP. Jadi bisa membuat sebuah desain arsitek, mungkin membuat desain logo. Mungkin nanti saya akan kasih project ke adik-adik untuk membuat desain logo atau membuat bayangan nanti ketika saya punya usaha apa kan yang akan saya buat dan logonya seperti apa gitu. Jadi logo, kalau kita membuat logo, ngomong masalah logo, jadi setiap kita pembuatan logo bukanlah kita membuat sebuah gambar yang hanya menarik saja, tapi penuh makna, penuh arti. Gimana caranya kita membuat sebuah gambar yang memiliki arti sesuai dengan tujuan. Mungkin apa sih tujuan produk ini kita buat, apa sih makna dari produk ini, biar bisa tertuang dalam satu buah logo tersebut. Untuk logo, saran saya ya semakin simple logo tersebut, semakin sedikit warna dari logo tersebut,
atau bukan semakin sedikit ya, jadi semakin simpel logo tersebut maka akan semakin bagus. Kenapa? Karena kita bisa menghemat dalam hal nanti produksi percetakan. Jadi ketika kita membuat sablon dan lain sebagainya, dan juga kita bisa membuat sebuah image bahwa ketika kita melihat warna biru maka ini adalah logo milik ini, ketika kita melihat warna merah dan kuning maka ini adalah logo milik ini, seperti itu. Terus yang kelima itu ada desain produk. Jadi kita bisa membuat desain kemasan. Jadi sudah umum ya. Jadi mungkin ada orang mengatakan don't judge the book by the cover, tapi nyatanya ketika kita membuat sebuah kemasan yang bagus maka orang akan lebih tertarik untuk mencoba, meskipun nanti di akhirnya dia akan menilai dari isi di dalamnya. Meski kemasan itu jadi daya tarik pertama, orang akan mengambil produk kita, jadi kita dipilih produk kita, setidaknya kita memiliki keunggulan, orang lebih dulu mengambil produk yang desainnya menarik, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada elemen desain grafis. Elemen desain grafis itu ada 7. Yang pertama itu ada garis. Garis itu ya didefinisikan sebagai titik yang bergerak dan merupakan tanda yang dibuat oleh alat untuk menggambar seperti pensil, ballpoint, pointer, keyboard, dan mouse.